Oh, Warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah, hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Selamat pagi, Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, limpahan nikmatnya, limpahan ketakwaan, segala macam bentuk kenikmatan ya, kenikmatan kita bisa sehat, kita bisa berkumpul pada pagi hari ini, kita diberikan kemauan untuk belajar, kita diberikan eh, kekuatan untuk pada pagi hari ini bersama-sama bergabung dalam Zoom meeting. Tak lupa sholat serta salam selalu kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju keislaman, yang telah mengajar kita berbagai macam hal yang insya Allah syafaatnya kita tunggu di hari akhir kelak. Baik Bapak Ibu peserta Madrasah Baitullah, insya Allah kita akan segera memulai kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu semua, bagi yang teman-teman yang belum diajak, mungkin melihat teman-teman yang kemarin janjian belum pada bergabung, silakan bisa diajak di forward linknya ke masing-masing personal chat agar kita bisa bersama-sama menuntut ilmu di sini, bersama-sama menambah ilmu-ilmu kita semoga menjadi bekal kita nanti eh, dalam kehidupan, dalam menghadapi segala macam hal di hidup dan semoga bisa tercatat sebagai amal soleh kita di hari akhir kelak. Baik, Bapak Ibu sekalian, insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai tafsir ayat-ayat Ka'bah, ayat-ayat yang eh, mengenai Baitullah begitu yang insya Allah nanti akan dibahas oleh Ustadz kita, Ustadz Ahmad Rifai. Sebelum memulai, insya Allah saya akan membacakan terlebih dahulu sedikit CV beliau. Jadi beliau adalah Ustadz Ahmad Rifai yang berdomisili di Bogor, di Ciampea, Bogor. Beliau menempuh S1 di Syariah Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan S2 di Ekonomi Islam Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Beliau sudah menempuh pendidikan juga di Pesantren Nurul Huda Garut, Pesantren Al Miftahul Huda 3 Tasikmalaya, Pesantren Al Hasanah Tasikmalaya, Markas Pengajaran Bahasa Arab Universitas Ibnu Khaldun Bogor, kerjasama dengan Lipia. Moto hidup beliau adalah raih kesuksesan dengan usaha dan doa. Dan aktivitas beliau ada berbagai macam. Pada tahun 2008 hingga 2019, beliau merupakan dosen pesantren mahasiswa dan sarjana Ulil Albab Universitas Ibnu Khaldun. Beliau juga merupakan guru dari Pondok Pesantren Nurul Taqwa, pengetes tahsin dan tahfidz SMPT Ummul Qura Bogor, pengetes tahfidz tahsin pegawai Yayasan Ummul Qura Bogor, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas lainnya sebagai pengajar di Ummul Qura Bogor. Masya Allah, pendidikan yang beliau tempuh sudah tinggi sampai S2 dan semuanya mempelajari Islam gitu. Insya Allah beliau di sini nanti akan menjelaskan kita, menjelaskan, membreakdown mengenai ayat-ayat tafsir dari ayat-ayat Ka'bah. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita sapa terlebih dahulu pembicara kita. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Rifai. Waalaikumsalam. Terdengar Gimana suara kabarnya? Mas? Halo, Assalamualaikum. Iya, kedengaran Mas. Jelas, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, baik. Untuk itu agar tidak berlama-lama lagi, insya Allah sudah siap ya, Ustaz? Insya Allah, insya Allah. Baik, agar tidak berlama-lama lagi, kita langsung saja menuju materi. Silakan Bapak Ibu simak dengan baik, undang teman-teman yang belum hadir, siapkan catatan-catatan terbaiknya untuk nanti mengingat poin-poin yang penting, siapkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan. Insya Allah kita dalam 1 jam ke depan akan belajar bersama di Zoom ini. Untuk itu, tanpa berlama-lama lagi, kepada Ustadz Ahmad Rifai, kami persilahkan. Saya izin share materi sebentar ya. Oke, silahkan Ustadz. Baik, apa sudah muncul belum ya? Sudah muncul. Share screen-nya terlihat share screen-nya.
Sudah full screen, Ustaz, terlihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah al-qail fi kitabih maka li basharin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah al-qail fi hadisih al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah wa ala alihi wa ashabihi alladzi qila fi haqqihim bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Baik Mas Dihya ya. Iya, Ustaz. Oke. Dan eh, Bapak Ibu di Madrasah Baitullah yang saya hormati, mudah-mudahan kita berada di waktu yang luar biasa, mendapatkan hal-hal yang luar biasa untuk perbaikan kita. Mudah-mudahan dengan segala keterbatasan, barangkali saya bisa mencoba sama-sama ya menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan Ka'bah. Eh, ini tadi sudah disampaikan ya. Mungkin konsentrasi kita di dua ini ya. Pertama, menghadap Ka'bah saat sholat. Yang kedua, makna Baitullah dalam kehidupan. Menghadap Ka'bah saat sholat. Ini dilatar belakangi surah Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Bapak Ibu, ayat ini dijelaskan di dalam tafsir Ayatul Ahkam karya Syekh Ali As-Sobuni. Ini merupakan ayat pertama yang menunjukkan adanya nasah mansuh. Jadi di Al-Quran itu ada ayat yang dinasah, ya. Namanya berarti ayat mansuh. Nah, ayat yang menggantinya itu berarti nasih, gitu ya. Nah, ini ayat yang pertama yang termasuk ayat nasah mansuh itu, nasih mansuh itu, ya. Karena sebelumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat datang ke Madinah itu, beliau dan para sahabat sholat itu menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan, ya. Dan itu ada di ayat sebelumnya, saya kulus sufaha uminan naksima wallahum an kiblatihim allati kanu alaiha. Nah, apa namanya, ayat itu dinasah dengan ayat ini, qad nara taqalluba wajhika fis samai falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ya, nasah ya. Dan ini termasuk kategori nasah yang tulisannya tidak dinasah tapi hukumnya dinasah, karena ada nanti yang apa namanya, dalam nasah itu ada yang ayatnya memang dinasah, tulisannya juga dinasah juga, walaupun jarang sekali, gitu ya. Ada juga yang ayatnya dihilangkan
tapi hukumnya masih berlaku. Nah, kalau ini termasuk yang ayatnya juga apa namanya tetap ada, tapi hukumnya yang dihilangkan. Ini termasuk yang memang banyak, gitu ya, termasuk yang memang banyak. Termasuk di dalamnya yang paling sering juga dicontohkan adalah terkait apa namanya masa tunggu atau masa iddah seorang istri yang ditinggal wafat oleh suaminya. Itu ya. Di dalam surah Al-Baqarah dua-duanya disebutkan di ayat di apa namanya di surah Al-Baqarah yang awalnya 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari. Nah, kembali kepada ayat ini, jadi ini termasuk ayat yang memang dinasah, ya, dinasah, menasah maksudnya ya, menasah, menyalin, mengganti ayat ya, yang mana saat itu apa namanya Nabi menghadap dan para sahabat saat sholat menghadap Baitul Maqdis. Nah, menghadap Ka'bah saat sholat itu, menghadap Ka'bah gitu ya, ingat, menghadap Ka'bah saat sholat. Ini merupakan perintah Allah. Artinya bahwa eh, bukan sholat itu menghadap Ka'bah, gitu ya. Bukan berarti bahwa sholat itu kita sedang mengagungkan Ka'bah. Tapi sebetulnya pada dasarnya salat itu adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, terbukti tadi kalau salat itu mestinya senantiasa menghadap Ka'bah, nggak mungkin. Dulu ada nasah yang tadinya menghadap Baitul Maqdis, lalu akhirnya dinasah menjadi mengarah ke Ka'bah, mengarah ke Baitullah. Karena itu cuma arah yang memang diperintahkan oleh Allah saja. Ya. Ini ada sebuah hadis ya. An Ibnu Abbasin kana awwalu ma nusikha minal Qur'an al-qiblat yang tadi saya sebutkan ya, bahwa pertama kali ayat yang dinasah dalam Al-Qur'an itu adalah terkait kiblat. Yang awalnya menghadap Baitul Maqdis menjadi menghadap Ka'bah. Wa dzalika anna Rasulullah lamma hajara ilal Madinah wa kana aktaru ahliha al-Yahuda. Jadi dulu ketika Nabi hijrah ke Madinah tuh mayoritas tuh Yahudi. Fa'amarahullahu ayyastakbila baital maqdis. Makanya Nabi dan para sahabat saat sholat itu masih menghadap Baitul Maqdis. Fafarihat al Yahudu. Nah, otomatis orang Yahudi merasa senang. Itu ya Fafarihat. Cuma fa'efastakbalaha Rasulullah bid'ata asyara sahron. Beberapa belas. Nah, ini bid'at itu beberapa belas ya. Disebutkan dalam tafsir itu 16 bulan. Kata sebagian 17 bulan. Bahkan menyebutkan 18 bulan. Wa kana yuhibbu kiblata Ibrahim fa kana yad'u ila Allah wa yandur ila sama. Akan tetapi Nabi itu mencintai, menginginkan kiblat itu menghadap ke kiblatnya Ibrahim, Baitullah. Makanya senantiasa beliau berdoa, fa kana yad'u ila Allah wa yandur ila sama, senantiasa setelah sholat itu habis sholat, assalamualaikum, beliau itu senantiasa melihat ke atas. Sampai Allah menurunkan ayat ini. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ada perintah. Gitu ya. Fartaba min dalikal yahudu wa qalu mala hum an ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Yang ini akhirnya membuat orang-orang Yahudi menjadi apa ya? Merasa mungkin dilecehkan atau bagaimana. Mereka mengatakan begini, ma wallahu man qiblatihim allati kanu 'alaiha. Muhammad nih dan para sahabat pelin-pelan. Mereka awalnya menghadap Baitul Maqdis, sekarang kok menghadap Ka'bah gitu. Ya. Tapi kan dijawab di ayat Allah apa namanya di 115-nya ya. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha kullillahil masyriq wal maghrib, katakanlah bahwa arah timur, arah barat semuanya milik Allah.
Ya kalau Allah berkehendak untuk memindahkan arah kiblat, itu adalah hak prerogatif Allah. Gitu ya. Yahdi mayyasha ila siratil mustaqim. Atau dalam surah Al-Baqarah 115, fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Kemanapun kalian mengarah pada dasarnya, bukan mengagungkan arah itu. Fathamma wajhullah, kesitulah kalian menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya sesekali dalam keadaan emergensi itu, sholat boleh menghadap, tidak menghadap ke Ka'bah kan. Ya. Rasulullah pernah juga sholat di ala rahilatihi, di atas kendaraannya, di atas tunggangannya, ke arah di mana arah tunggangannya itu mengarah, tidak mesti ke arah Ka'bah. Saking bahwa memang fa'aina matuwalu fathamma wajhullah. Karena kemanapun mengarah saat sholat pada dasarnya adalah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Soal kiblat itu atas nama merupakan perintah Allah saja pada saat sholat yang memang bukan sidatul khauf atau emergensi, maka dia mesti menghadap ke arah Ka'bah. Itu satu ya. Lalu yang kedua, kenapa ke arah Ka'bah gitu ya? Ini sama, karena sujud itu hanya kepada Allah. Kita diperintahkan oleh Allah menghadap ke satu arah, ke Ka'bah. Pada dasarnya sujudnya hanya pada Allah. Maka di surah Al-Baqarah 115, tadi, walillahil masyriq wal maghrib, bagi Allah, milik Allah. Ya. Arah timur, arah barat, selatan, utara, semuanya. Fa'aina matuwalu, kemanapun kalian mengarah, pasama wajullah, kesitulah menghadap Allah. Innallaha wasi'un. Sampai di dalam satu hadis itu kan, bahwa sujud itu hanya kepada Allah. Hadis riwayat Ibnu Majah 1842. An Sa'id bin al-Musayyab an Aisyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lau amartu ahadan ayyas judali ahadin la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Andai aku diperbolehkan memerintahkan seseorang untuk bersujud kepada yang lain, kepada makhluk maksudnya. Andai diperbolehkan, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud pada suaminya. Kata-kata lau ini adalah jelas-jelas sesuatu yang muhal, sesuatu yang mustahil. Artinya tidak boleh bersujud, hanya kepada Allah saja yang diperbolehkan. Makanya pada dasarnya ketika kita sholat itu, menghadap Ka'bah itu semata-mata kita mengikuti perintah Allah, tapi sujud dan mengagungkannya itu adalah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Satu hadis nih ya, satu kisah dari Jabir bin Abdullah yang menunjukkan bahwa yang sekaligus ini menjadi asbabun nuzulnya dari ayat tadi, dari ayat surah Al-Baqarah 115. Ba'atha Rasulullah sariyatan. Ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan. Rasul mengutus pasukan. Jadi kalau sariyah itu sedikit melebar tapi ada kaitannya ya. Kalau sariyah itu pasukan Rasulullah yang tidak diikuti langsung oleh Rasulullah. Kalau pasukan perang yang diikuti langsung Rasulullah namanya adalah apa namanya? Eh, apa? Gozwah. Nah, itu Gozwah, istilahnya gitu ya. Nah, kalau ini Sariyah. Jadi Sariyah itu pasukan perang tapi tidak diikuti Rasul langsung. Kuntu fiha, kata Jabir bin Abdullah, saya berada di sana. Fa'asobatna zulmatun. Jadi kami waktu itu gelap gitu ya, dalam keadaan gelap. Falam na'arif al-kiblata. Kita tidak tahu nih arah kiblat kemana mau sholat tuh. Faqala ta'ifatun minna qad arafna al-kiblata. Kan dulu mungkin belum bawa alat seperti sekarang ya, kompas. Faqala ta'ifatun minna. Sebagian mengatakan bahwa qad arafna al-kiblah. Kami tahu nih arah kiblat ke arah sini gitu, menunjuk kepada satu arah. Ya hahuna kibala shimal. Jadi kalau di apa namanya di pada saat menghadap tuh pada saat itu mungkin satu menyebutkan nih ke arah sini nih, menghadap ke arah apa namanya kiri gitu. Pasallu wa khututon.
Wa qala ba'duna al-qiblatu hahuna kibalal janub. Tapi sebagian mengatakan bukan nih, bukan ke situ, tapi nih ke arah selatan. Mereka mengatakan begitu. Wa khattu hututon. Mereka pun bikin barisan gitu ya, membuat apa namanya, membuat tanda untuk mengarahkan. Jadi sebagian ada yang menghadap ke kiri, itu maksudnya mungkin ke satu arah tertentu, ya. Satu lagi ke arah kanan, ke arah selatan. Berarti satu lagi ke utara gitu kira. Falamma asbahu, ketika mereka datang pada waktu pagi, wa tola'at asyamsu, matahari terbit, asbahat tilkal hutut li ghairil kiblah. Ternyata arah yang mereka buat tadi itu tidak mengarah ke arah kiblat. Falamma qafalna min safarina, setelah selesai dari perjalanan kami perang tadi, sa'alna nabiyya an dzalika, lalu kita bertanya pada Nabi Rasul, waktu itu kami sholat tapi keadaan gelap. Sebagian dari kami menghadap ke satu arah, sebagian ke arah yang lain. Gimana ya Rasulullah? Fasakata, Rasul pun diam. Kalau Rasul pun bingung gitu ya. Fa'anzalallahu ta'ala, akhirnya Allah menurunkan ayat ini. Walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Memang itu sebelum ada karena memang mereka tidak membawa alat sebagaimana yang bisa kita bawa hari ini. Gitu ya. Jadi akhirnya dua-duanya berarti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang berikutnya terkait Ka'bah ini nih, terkait Baitullah ini. Apakah pada saat sholat harus persis menghadap bangunan Ka'bah atau cukup menghadap ke arah di mana Ka'bah berada? Nah, ini pertanyaan ini untuk memastikan kita nih, biasanya ya di masjid atau di musola ada juga yang arah musolanya ke arah mana, sajadahnya ke arah mana gitu ya. Mungkin pernah lihat seperti itu. Nah, kita ini ya. Pertama, madhab Syafi'i dan madhab Hambali mengatakan bahwa ketika kita sholat itu harus persis menghadap ke bangunan Ka'bah. Jadi kebangunannya harus presisi begitu. Ya, harus presisi menghadap ke bangunan Ka'bah. Menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali. Itu ya. Istiqbalu ainil Ka'bah istilahnya. Nah, apa yang menjadi dalilnya? Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kata Imam madhab Syafi'i dan madhab Hambali, ayat yang tadi, ayat di dalam surah Al-Baqarah 144 yang tadi dibaca di awal, ya. Fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ya, arahkan wajahmu ke tengah Masjidil Haram. Lalu kata madhab Syafi'i dan madhab Imam Hambali, wa wajhul istidlal annal murada minasyatri al jihatul muhadiyah lil musalli wal waqi'ah fi simmati. Jadi kata madhab Syafi'i dan madhab Hambali bahwa kata-kata syatru, kan ada di ayat itu kata syatru ya. Kita sering mengatakannya tengah gitu. Arahkan wajahmu ke tengah Masjidil Haram. Nah, kata-kata syatru itu adalah al-jihad al-muhadiyah lil musalli. Jadi satu arah yang tepat, yang persis, wal waqi'ah bisimatihi, persis tepat ke fisiknya Ka'bah. Gitu. Pasabata an-nastiqbala ainil Ka'bah wajib. Maka berarti menurut madhab Syafi'i dan madhab Hambali, sholat menghadap persis ke arah Ka'bah itu wajib. Sekarang alhamdulillahnya dibantu alat begitu ya. Oke, itu satu dan banyak lagi apa namanya dalil-dalil yang disampaikan. Salah satunya kalau dari hadis itu bahwa dari Usamah bin Zaid. Ya, apa namanya? Lamma dakhalan nabiyyu al-baita da'a fi nawahihi kulliha. Jadi satu saat Nabi masuk ke Baitullah, ini masuk ke dalam Ka'bahnya. Gitu ya. Lalu Rasul berdoa di dalamnya di semua penjuru Ka'bah, semua penjurunya. Walam yusolli, tapi Rasul gak sholat dulu.
di dalamnya. Hatta kharaja minhu, tapi Rasul keluar dulu dari dalam Ka'bah. Falamma kharaja sholat rakaataini fi kibalil Ka'bah. Lalu setelah keluar dari Ka'bah, beliau sholat menghadap persis ke arah Ka'bah. Ya, wa dan kata Rasul berkomentar begini. Qala hadhil kiblat. Inilah kiblat. Nah, berarti menunjukkan bahwa kiblat itu kata Rasul, karena Rasul pun pada saat itu persis menghadap bangunan Ka'bah dan Rasul mengatakan hadhil kiblat, ini adalah kiblat, berarti kiblat itu mesti persis menghadap secara presisi ke bangunan Ka'bah. Ya. Nah, tapi kalau pendapat madhab Maliki dan madhab Hanafi, itu ya bahwa yang wajib itu adalah bukan ke arah persis bangunan Ka'bah, tetapi kata Imam Madhab Hanafi dan Maliki, annal wajiba istiqbalu jihatil Ka'bah, yang wajib itu mengarah ke arah di mana Ka'bah berada. Kebayang ya maksud saya kalau misalkan kita mengarah ke arah dari Indonesia ke barat gitu ya. Misalkan kita menggeser posisi sajadah kita sedikit saja, akan berapa nanti apa namanya jauhnya arah itu nanti ke posisi Ka'bah. Nah gitu ya. Maka madhab Hanafi dan madhab Maliki cukup menghadap ke arah di mana Ka'bah berada, karena itu akan menyulitkan, gitu ya, akan menyulitkan. Nah sebetulnya dalilnya sama juga yang dikemukakan ayat yang 144 Al-Baqarah tadi, cuma kata madhab Maliki dan madhab Hanafi yang beda interpretasinya. Fawalli wajhaka syatra masjidil haram itu adalah fa innaman istaqbalal janiban ladzi fihil masjidil haram faqad atta bima umirobi sawaun asoba ainal ka'bah amla. Kan yang dijelaskan di ayat itu kan arahkan wajahmu ke tengah Masjidil Haram, ya. Lo namanya Masjidil Haram berarti kan bangunannya besar. Berarti kemanapun arah yang penting ke arah Masjidil Haram itu cukup. Sudah apa namanya melakukan perintah menghadap Satra Masjidil Haram tadi. Jadi tidak mesti presisi ke persis bangunan Ka'bah. Nah makanya akhirnya Fatwa MUI nomor 5 tahun 2010 itu menegaskan bahwa akhirnya keputusannya itu kalau di kita ya, Fatwa MUI pertama, kiblat bagi orang yang sholat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah. Tadi Ainul Ka'bah yang pendapat madhab Syafi'i tadi, gitu ya. Tapi kiblat yang kedua, kiblat bagi orang yang sholat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah, ya, jihatul Ka'bah. Sebagaimana tadi pendapatnya madhab Hanafi dan madhab Maliki. Terakhir ada maaf, kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing. Itu apa namanya keputusan fatwa MUI tentang arah kiblat nomor 5 tahun 2010. Dan ada rekomendasi itu di dalam fatwa itu. Bangunan masjid atau musola yang tidak tepat arah kiblatnya perlu ditata ulang softnya, ya, tanpa membongkar bangunannya. Tidak usah dibongkar gitu. Kecuali sudah ada pengganti uangnya untuk diganti lagi bangunannya lebih bagus, diperbaharui. Nah itu eh, apa namanya menghadap ke arah kiblat tadi. Berikutnya tentang tentang apa namanya Ka'bah yang juga ada kaitannya nih pada saat kita sholat. Ke arah mana seseorang yang sedang melaksanakan sholat mengarahkan pandangan? Karena tadi kan kalau mengarahnya ke arah Ka'bah tadi ya, sujudnya menghadap Allah, sujudnya kepada Allah, menghadapnya ke arah Ka'bah. Nah, pandangan kita ini kemana gitu ya? Pandangan kita ke arah mana pada saat kita sholat? Pertama, madhab Maliki, seseorang mengarahkan matanya ke arah depan. Jadi cukup ke depan gini aja, Allahu Akbar, ke depan saja gitu ya. Tapi kalau jumhur ulama, madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, madhab Hambali, dianjurkan mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Ke tempat sujud ya, jadi turun mata kita ya. Allahu Akbar gitu ya, ke arah sujud kita. Gitu. Dan ini dimuat dalam tafsir apa namanya Ayatul Ahkam karya
Syekh Ali As-Sobuni, apa namanya, terkait melihat ke arah mana ketika kita sholat. Ya sebetulnya kenapa pertanyaan itu muncul? Karena tadi kan ada yang apa namanya, bahwa bahwa orang yang sholat tadi kan menghadap ke persis ke bangun Ka'bah, berarti kan lurus gitu ke sana ya matanya itu. Nah, bahkan kalau Imam Syarikul Qadi itu mengarahkannya gini. Yanduru fil qiyam ila maudhi'i sujud. Kalau lagi berdiri ke arah tempat sujud, gitu ya. Wa fir ruku ila maudhi'i qadamaihi. Tapi kalau sedang ruku, mata kita pandangannya ke arah dua kaki kita. Karena kalau diarahkan ke tempat sujud agak berat gitu ya. Coba kita praktekkan sendiri ya kalau lagi ruku gitu. Pasti dia akan lebih natural itu kalau menghadap ke dua kaki kita kan. Gitu ya. Wafis sujudi ila maudhi'i anfihi. Kalau sujud ya sudah pasti ke tempat hidung berada gitu ya. Kemana lagi kalau itu mah. Wafil qudi ila hijri. Kalau sedang duduk, nah ke arah apa namanya, pangkuan kita. Maksudnya apa ya? Lutut kita yang ketika kita ruku tuh, ketika kita duduk. Maaf, ketika duduk bukan ketika ruku. Ya, jadi ke bawah berarti ke arahnya. Tapi persisnya itu ke arah hijr kita, ke arah kaki yang dilipat nih, ya, dengkul kita yang dilipat ke situ. Itu Imam Syariki al sampai merinci seperti itu. Nah, kenapa itu kata saya Ali Asobun itu, fa innal musalliya idza nadara ila makani sujud la yakhruju an kaunihi mutawajihan ilal Ka'bah. Ini terkait Ka'bah juga ya. Jadi jadi yang kalau Imam Ali As-Sobuni itu lebih memilih pendapat jumhur ulama. Jadi mengarahkan pandangan ke tempat sujud. Karena ketika pun kita mengarahkan pandangan ke tempat sujud, itu tidak lantas kita membelakangi kiblat kan? Ya, tetap saja badan kita mengarah ke arah Ka'bah, tapi pandangan kita mengarah ke arah tempat sujud gitu. Wa inna mastahabu dzalik, kenapa sangat dianjurkan? Hatta la yatasyaghala fi shalat bi ghairiha, supaya saat sholat kita tidak disibukkan dengan yang lain. Coba ya bayangkan mungkin ya selorohan kita, misalkan kita lagi sholat di depan kita ada pakai kaos tulisannya Dagadu Jogja gitu ya. Atau Badung Bandung, kaosnya begitu. Pikiran kita bisa kemana-mana. Tanpa melihat membaca itu pun bisa kemana-mana, apalagi melihat itu. Jadi kata saya Ali Asobun, saya lebih setuju dengan pendapat jumhur. Kenapa? Karena hatta la yatasyaghala fi shalah bi ghairiha wa liyakuna ahsya ali qalbihi, dan untuk lebih membantu hatinya khusyuk pada saat sholat. Nah, sholat itu kan wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan khusyuk itu menjadi sesuatu yang apa namanya, penting kan saat kita sholat. Itu terkait pertanyaan pertama, kenapa sebetulnya kita saat sholat itu menghadap ke arah Ka'bah. Nah, yang kedua, yang terakhir mungkin sedikit apa namanya, pertanyaan tadi bahwa terus apa sih makna Baitullah ini, makna Ka'bah ini dalam kehidupan? Eh, Mungkin sederhana saja gitu ya. Pertama didasari Ali Imran 96 ini. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakaw wa hudal lil alamin. Pertama, kalau kita terjemahkan, sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang berada di Bakkah atau Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Yang pertama itu sebetulnya kenapa apa nama hikmahnya itu wahudal lil alamin. Pertama itu sebetulnya menjadi petunjuk. Pertama secara redaksi ya. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi. Ketika dilihat dari redaksinya, wudi'a itu kan fi'il madhi majhul, kalimat pasif. Jadi Baitullah itu adalah bangunan yang dibangunkan untuk manusia.
Berarti yang membangunnya bukan manusia. Kita juga apa namanya di dalam surah Al-Baqarah ayat 127 kan. Ini nanti ada di bawah ya. Nanti. Nah ini bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kan membangun ulang. Membangun ulang bukan yang membangun Ka'bah gitu ya. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Dan Muhammad ceritakanlah ketika Ibrahim, ingatlah ketika Ibrahim meninggikan apa namanya qawaid. Qawaid itu kalau kita mungkin apa namanya pondasi. Dia kalimatnya plural, mufradnya qaidatun. Artinya pondasinya berarti kan banyak, ada empat. Kan bangunan Ka'bah itu kan segi empat gitu ya. Pondasinya ada empat berarti. Nah makanya qawaid di dalam ayat itu. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida. Kalimatnya juga yarfa'u, meninggikan. Artinya sebetulnya bangunan Ka'bah ini bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam. Gitu ya. Nah karena kalimatnya di ayat pun inna awwala baiti wudi'a linnas. Jadi sebetulnya saat Nabi Adam pun bukan yang membangunnya. Jadi saat Nabi Adam turun ke dunia sudah ada bangunan Ka'bah ini. Ya, sudah ada bangunan Ka'bah ini. Cuman memang pada zaman Nabi Nuh ini tersapu banjir. Zaman Nabi tersapu banjir sehingga atasnya itu menjadi hilang. Atasnya, pondasinya masih kokoh. Nah, pondasinya masih kokoh. Makanya, makanya yang pertama apa namanya diperbaharui di zamannya atau dibangun ulang di zamannya Nabi Ibrahim. Itu dari Nabi Nuh ke Nabi Ibrahim itu ada sekitar 6 sampai 7 generasi. Setiap generasinya 2000 tahunan, berarti berapa tahun gitu ya. Cukup lama gitu. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu kembali membangun ulang gitu ya, meninggikan. Makanya inna awala baiti wudi'a linnas. Jadi sekali lagi yang membangun Ka'bah itu adalah bukan Nabi Ibrahim alaihi salam, bukan pula Nabi Adam alaihi salam, tapi dibangun oleh Allah. Ya, kalau di dalam beberapa tafsir itu oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang membangun. Lalladzi bibakata, ya, yang berada di kota Bakkah gitu. Jadi di dalam ayat ini disebutkan di kota apa namanya? Bakkah. Apa yang dimaksud dengan apa namanya? Bakkah ini? Di dalam tafsir Ayatul Ahkam juga bahwa kenapa disebutkan Bakkah sebetulnya itu nama lain dari kota Mekah. Ismun lima kata fatu sama Makkah wabakah. Ya. Mimbabil ibdal kakolim sabadar sahu wasamadahu. Maksudnya gini, apa namanya sebetulnya Bakkah dan Makkah itu kan hanya beda huruf jadi awal ya. Makkah, Bakkah. Jadi itu satu ejaan yang biasa diungkapkan oleh orang sana, oleh orang Mekah gitu. Jadi bisa menyebut Makkah, bisa menyebut Bakkah gitu. Dalam tafsir itu disebutkan seperti itu. Kalau Ibnu Arabi berkomentarnya, innama summiyat bakata li annaha tabuku a'naqul jababiro falam yaksudha jabarun bisuin illa qasamahullah. Kalau menurut Ibnu Arabi menambahkan bahwa kenapa disebut bakah? Karena bakah itu yang menghancurkan pundaknya orang-orang yang zalim gitu. Nah, kita tahu di surah Al-Fil kita tahu ya, ketika Raja Abroha ingin menghancurkan Ka'bah karena sentimen agama juga dulu kan ya. Nah, makanya dia itu dengan sombongnya bahkan dengan mengendarai yang jarang dikendari oleh orang lain kan, pakai gajah gitu ya. Saking ingin menunjukkan kesombongan dan kemampuannya begitu. Tapi apa yang terjadi kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaidahum fi tadlil
wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin makul. Coba si gagah, si sombong itu ternyata pada akhirnya hancur ya dengan apa namanya dilempari batu dari neraka oleh burung ababil. Artinya bahwa Bakkah itu satu nama untuk Mekah yang karena Allah itu akan menghancurkan siapapun yang berbuat dolim terhadap Bakkah, terhadap Makkah, terhadap Bait. Makanya tadi lalladzi bibak kata mubarakah wa hudan lil alamin. Yang apa namanya terakhir dari apa namanya dari pertanyaan ini tadi kan apa sih hikmah Baitullah buat kehidupan? Saya ingin sedikit menggambarkan bahwa tadi bahwa Ka'bah tidak akan lepas, gitu ya. Ka'bah itu tidak akan lepas dari perannya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Singkat cerita kan Nabi Ibrahim itu berada di Palestina, sementara istri dan putranya Nabi Ismail berada di Makkah, berada di Mekah. Tugas dakwah, tapi akhirnya Palestina ke apa namanya ke Makkah itu menjadi jalan yang merasa dekat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, pernah sampai di Kan'an itu Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangun kembali Ka'bah. Dan ternyata ketika kembali ke Makkah itu anaknya Ismail itu sudah cukup besar, gitu ya, sudah cukup besar dan bisa membantu. Makanya di dalam ayat itu kan wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu. Ismail itu nih. Ya. Nah, tadi yarfa'u meninggikan tadi. Setelah selesai meninggikan, ketika pertama kali ingin menginjak apa namanya bangunan Ka'bah bagian atasnya itu, nah Nabi Ibrahim pijakan pertamanya itu kan diabadikan ya, makom Ibrahim. Ada makom Ibrahim. Makom Ibrahim itu berarti kan satu tempat di mana kakinya Nabiullah Ibrahim alaihi salam menginjakkan di situ. Diabadikan kan ya. Di, setelah apa namanya Hajar Aswad ke kanan itu apa namanya ada bangunan makom Ibrahim. Dan Nabi Ismail itu juga berperan kan. Beliau itu membawa batu ya, membawa batu bata mungkin kalau sekarangnya diberikan kepada ayahnya Nabi Ibrahim. Nah, makanya kan ketika diabadikan pula kan di sekitar Ka'bah itu ada Hijir Ismail. Hijir Ismail. Artinya batu di situ yang disimpan oleh Nabi Ismail alaihi salam. Ruangan itu ya. Kalau hijir itu kan akar katanya sama hajarah tuh batu ya. Tapi kalau udah jadi hijr itu ruangan gitu ya. Hijir Ismail ruangan di situ yang mana memang Nabi Ismail berperan di situ menyimpan batu di tempat itu. Makanya ada Hijir Ismail kan setelah makam Ibrahim lalu ada Hijir Ismail. Nah, yang apa namanya? Dari kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saat membangun Ka'bah ini sebetulnya diabadikan dalam tafsir Ibnu Katsir itu bahwa satu saat istrinya Siti Hajar itu ya dan Nabi Ismail saat di apa namanya Allah perintahkan mereka untuk tinggal di Mekah namanya seorang istri membawa seorang bayi gitu ya pasti ada khawatir gitu ya. Nah makanya pernah kan dimuat di dalam tafsir Ibnu Katsir itu aina tadhabu wa tatarokna bihadal wadi alladzi laisa fihi insun wala syai'un. Kata Siti Hajar tuh, wahai suamiku, kamu itu mau kemana ya? Dan kamu meninggalkan kami di tempat yang di situ gak ada manusia, gitu gak ada apapun di sini. Faqalat lahu dzalika miraran dan itu diucapkannya berkali-kali. Ya, kebayang kita juga ya seperti itu. Wa ja'ala la yaltafitu ilaihi karena perintah Allah Nabi Ibrahim
ya hatinya pasti berbicara banyak, tapi perintah Allah akhirnya layal tafitu ilaiha. Ya, seakan-akan beliau tidak menghiraukan. Seakan-akan tidak menghiraukan. Karena kali ini kan sebelum dibangun Ka'bah nih, ya. Sebelum dibangun Ka'bah. Faqalat Allahu amaroka bihada. Faqalat Allahu amaroka bihada, kata istrinya, apakah ini memang perintah Allah? Jawab baru Nabi Ibrahim lega karena pertanyaan itu. Qala na'am. Iya, qalat idan la yudayyi'una. Apa jawaban luar biasa dari Siti Hajar? Oke, kalau memang itu perintah Allah, Allah tidak akan menelantarkan kami. Nah, ini pelajaran berharga yang pertama adalah kalau mengikuti perintah Allah, maka la yudayyi'una, Allah tidak akan apa namanya menelantarkan kita. Makanya ini agak melebar tapi ada kaitannya. Ketika apapun yang kita lakukan konteks ibadah, maka dasar pertamanya adalah taat kepada Allah. Makanya dalam kitab Al-Ibadah disebutkan ketika menjelaskan tentang rukun Islam semuanya gini. Misalkan as-salat. Tauhidullah bifi'liha. Mengesahkan Allah dengan mengerjakannya. Kami punya cerita itu, ada seorang dulu mahasiswa yang mungkin sudah merasa bahwa dia mengkaji ayat gitu ya. Jadi dia baca surah Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Jadi kata dia akhirnya, singkat cerita, orang satu daerah di Jawa Barat sih ya, gitu. Nah, ini udah saya itu jadi dia tiga bulan tidak sholat. Ketika ditegur ayahnya, ayahnya seorang ustadz di kampung itu. Kenapa kamu tidak sholat? Rasa-rasanya kok beberapa kali terlihat tidak sholat begitu mungkin yang kelihatan. Jawabnya mencengangkan. Apakah ayah nggak baca ayat itu? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Pemahaman dia, saya gak zina, saya gak berpacaran, apalagi zina gitu ya. Saya baik pada orang tua, saya baik pada tangga, saya baik pada guru saya. Saya orang baik kok. Berarti tujuan sholat saya sudah. Kalau gitu nggak perlu sholat lagi. Nah itu keblinger gitu ya. Padahal sebetulnya sholat itu adalah tauhidullah bifi'liha. Itu. Jadi mengesahkan Allah, taat pada Allah dengan mengerjakannya, dengan mengerjakannya. Begitupun zakat, tauhidullah biitaiha, mengesahkan Allah dengan mengerjakan. Jadi yang pertama, yang paling utama adalah ini, bahwa ketika itu perintah Allah, maka Allah tidak akan menelantarkan. Ya. Tumma rojaat, akhirnya beliau kembali, fantolaqa Ibrahim alaihissalam hatta idza kana inda saniyah haitsula yarawnahu istaqbala biwaji al-bait. Jadi setelah Nabi Ibrahim tadi tidak menengok, tidak menoleh ke belakang. Ya, seorang ayah meninggalkan anak dan istrinya, gitu ya. Gimana gak sedih? Tapi beliau berupaya menahan itu karena ini perintah Allah. Dia tidak menengok. Tapi setelah jauh, ketika sudah tidak dilihat oleh istri dan anaknya, beliau menghadap ke arah Baitullah. Summa da'a bihauli da'wat. Lalu beliau mengangkat tangan dan berdoa. Ini yang pertama doanya kan. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Faj'al afidatam minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun. Jadi bukan tidak memperhatikan, justru Nabi Ibrahim itu bukan tidak sedih, sangat sedih. Tapi karena ini perintah Allah, beliau berani untuk tidak menoleh ke belakang. Mungkin dengan menangis begitu ya. Mungkin dengan menangis hatinya itu. Tapi ini perintah Allah dan doa yang keluar tadi, ya Allah, ini askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in. Memang ini tanah yang tandus ya Allah, inda baitikal muharram. Nah, udah ada berarti kan baitikal muharramnya mah. Nah, gitu. Rabbana liyuqimus shalah, ini semata-mata agar mereka komitmen dengan salat mereka. Jadi hikmah yang kedua adalah bahwa Baitullah itu menunjukkan kepada kita komitmenlah dengan salat kita. Karena ibadah itulah yang paling utama di dalam kehidupan kita. Saya kira demikian, mungkin mudah-mudahan apa namanya bermanfaat, mudah-mudahan juga banyak koreksi, itu yang sangat
saya inginkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakallahu khairan kathiran pada Ustaz Ahmad Rifai. Em, Tema tafsir ini selalu menarik ya bagi saya karena kita mendalami makna-makna kata yang secara kita baca terjemahan tuh tidak bisa kita cerna dengan mudah gitu, dan ketika ditafsirkan itu Masya Allah luar biasa betapa berlapis-lapis ya ternyata maknanya itu seperti ini, bagaimana gambaran implementasinya ketika ayat ini diturunkan, dan bagaimana gambaran ceritanya itu Masya Allah luar biasa sekali, dan bagaimana kita harus berhati-hati juga ya dalam bertafsir itu agar tidak jadi salah tafsir. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Ahmad Rifai. Setelah ini nanti apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, ada sesi tanya jawab. Tapi sebelum sesi tanya jawab, kepada teman-teman peserta Madrasah Baitullah, jangan lupa untuk mengisi presensi. Presensi sudah kami kirim di eh, kolom chat ya. Silahkan teman-teman semua bisa mengisi presensi. Kemudian, Afwan, saat mohon izin, kami mau share screen sebentar ya untuk promosi kegiatan. Ya, mana? Baik, eh, eh, teman- sahabat-sahabat semua peserta Madrasah Baitullah, kami ingin menginfokan bahwasanya kami memiliki program-program terbaru, program-program pasca haji. Alhamdulillah ya, bahwasanya jamaah haji sudah pada pulang, mungkin yang tetangganya, keluarganya kemarin juga sudah berhaji, kita juga sudah menjumpai gitu bagaimana sudah pulang dari tanah air, tanah suci menuju tanah air. Eh, ada yang membawa berbagai macam oleh-oleh, ada yang membawa berbagai macam cerita. Dan untuk itu musim umroh akan segera dibuka lagi, jadi kita semua eh, ada paket-paket umroh menarik dari kami, Wonderful Umroh. Insya Allah di tiap bulannya kami akan ada paket. Jadi di dari bulan Agustus, September, Oktober, November hingga Desember semua kami ada paketnya. Jadi apabila teman-teman tertarik silakan segera mendaftar. Dan untuk yang spesial ada di bulan November. Insya Allah pada tanggal 10 November kita akan ada umroh spesial Jelajah Hati. Umroh Jelajah Hati di Tanah Suci berangkat 10 November, program 9 hari. Yang ini bersama dengan Ustadz Syatori dan Ustadz Cahyadi, Masya Allah. Nah, kenapa sih umroh jelajah hati gitu? Kenapa kok ikutnya umroh jelajah hati? Karena ini spesial ya, spesial kita rancang untuk keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi eh, semua kalangannya tuh cocok, mulai dari keluarga baru yang sudah punya anak, bahkan hingga keluarga yang anaknya mungkin sudah besar semua hingga tinggal bersama dengan pasangannya kembali gitu, tinggal berdua lagi. Dan kami juga mengakomodasikan fasilitas-fasilitas yang terbaik, yang terjangkau ya, hotel strategis dekat dengan masjid. Dan apabila ingin upgrade juga bisa, silahkan hubungi admin kami. Pesawat direct langsung ke Jeddah, nyaman dan hemat waktu. Dan kami juga include kereta cepat, sehingga memotong waktu perjalanan. Dan juga ada program-program ruhiyah dan pembinaan keluarga. Bukan hanya ziarah-ziarah saja, tapi juga akan ada kajian hati dan mentoring yang menguatkan iman. Promo spesial untuk pendaftar-pendaftar awal, silahkan cukup DP 4,5 juta saja. Berbeda dengan program-program lain, biasanya kami DP di 6,5. Silahkan untuk ini cukup DP di 4,5 juta. Dapatkan diskon 1 juta, seperti yang tertera ini, 33,5. Didapatkan diskon hingga 32,5. Dan nanti bonus ayam albaik. Dan promo ini berlaku sampai 31 Juli. Kuota terbatas, segera amankan seat Anda. Nah, kami juga punya program-program lain seperti umroh-umroh di bulan lain. Kami juga ada program haji khusus masa tunggu 6 sampai 8 tahun, haji furoda, haji tanpa antri langsung berangkat di tahun berikutnya ya. Kami juga ada program badal haji dan badal umroh. Untuk orang-orang yang tidak mampu, sudah tidak mampu atau sudah almarhumah, almarhumah tapi belum sempat.
Info pendaftaran silahkan hubungi admin kami Mas Aji di 0821 1301 7620 atau langsung personal chat kirimkan nomor kalian ke admin yang ada di Zoom untuk nanti dihubungi oleh admin. Ayo jangan tunda, jadikan tahun ini tahun 2025 sebagai tahun jelajah hati di Tanah Suci. Penuh makna bersama orang-orang tercinta dan pembimbing yang membimbing sepenuh hati. Wonderful Umroh Indonesia, umrohnya keluarga Indonesia. Baik, berikut informasi-informasi dari kami. Selanjutnya akan kami buka sesi tanya jawab. Apabila Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, boleh sekali untuk raise hand atau langsung saja tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, mungkin sembari menunggu, saya izin bertanya terlebih dahulu saat mengenai ini ya personal ya. Jadi setelah saya mendengarkan tadi ceramah dari Ustaz Ahmad Rifai, terutama yang mengenai pandangan-pandangan ketika sholat itu Ustaz, kan tadi ada anjurannya ketika sholat itu baiknya fokusnya ke eh, bawah gitu, terus ketika ruku dan bagaimana selanjutnya dan seterusnya dan seterusnya, dan emang kan bisa membuat kita lebih khusyuk gitu. Nah, tapi kadang itu ketika sholat, kalau misalkan memejamkan mata untuk fokus, nah itu apakah bisa Ustaz? Oke, baik. Jadi kan yang dituju itu khusyuk gitu ya. Yang dituju itu khusyuk. Dengan cara apa khusyuk itu? Sebetulnya hanya Allah yang bisa memberi kehusuan. Pertama itu ya, hanya Allah yang memberikan kehusuan. Jadi tidak ada satu di antara kita yang sebetulnya bisa apa namanya me- ada khusyuk di situ segitu ya. Nah, tapi kita hanya bisa memanage agar khusyuk itu muncul, memanage sholat agar khusyuk itu muncul. Salah satunya adalah dengan cara menyadari semua gerak, ucap kita pada saat sholat. Dan itu tidak mesti dengan memejamkan mata. Gitu ya. Jadi bahwa sebetulnya biasanya begitu ya, yang kadang itu jadi keliru sebetulnya. Nah, buktinya gini, kan saat sholat nih, kalau ada orang yang lewat di depan kita, ini hal yang sederhana ya, kita kan dianjurkan untuk menghalangi gitu dengan tangan. Andai mata kita terpejam, nggak mungkin dilihat gitu ya, di depan itu. Makanya sebetulnya sederhananya khusyuk itu adalah bagaimana kita menyadari setiap ucap dan gerak kita pada saat sholat. Kembalikan itu terus. Jadi kalau kita sedang baca Fatihah itu, pastikan kita, oh kita sedang baca Fatihah. Sedang ruku itu kita sedang ruku. Karena dengan menerjemahkan pun nanti tidak semua orang juga bisa khusyuk kalau begitu. Padahal khusyuk itu milik setiap orang. Ya kalau Mas Dihya mungkin bisa menerjemahkan oke gitu ya. Tapi orang yang boleh jadi belum bisa menerjemahkan surah Al-Fatihah. Malah jadi malah jadi tidak khusyuk akhirnya. Jadi khusyuk itu adalah menyadari betul setiap ucap dan gerak saat kita sholat, gerakan sholat kita. Nah itulah yang akan menghantarkan kita pada khusyuk. Dan harus terus terkontrol. Harus terus kontrol. Dan tadi matanya tidak dipejamkan. Ternyata saya nggak bisa khusus saat kalau nggak dipejamkan berarti perlu berlatih. Sama saya juga yang merasa itu. Kita harus berlatih, tidak dipejamkan. Tapi setiap gerak, setiap ucap kita sadari. Ya, kita sedang ruku, kita sedang yang tidak, kita sedang sujud. Lalu dibacaannya yang wajib misalkan di Fatihahnya, ya, di tasyahudnya, di tahiyat. Jadi seperti itu ya. Jadi bukan dengan memejamkan mata. Ya, Ustaz, Jazakallah khairan. Eh, Dapat insight baru. Insya Allah kita belajar terus bisa lebih khusyuk dalam sholat ya, Ustaz. Ya. Baik, untuk jamaah sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk materi pada pagi hari ini mengenai tafsir ayat-ayat Quran, ayat-ayat Ka'bah ya, tadi sudah dijelaskan mengenai bahkan dari pendiriannya dan juga bagaimana menafsirkannya begitu. Nah, monggo apabila ada yang ingin ditanyakan boleh dikirimkan ke kolom chat. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya Bapak Ibu. Dan di akhir presensi nanti ada link join untuk grup Madrasah Baitullah. Jadi apabila tertarik silahkan nanti bergabung ke dalam grupnya. Dalam grup tersebut akan di-share terus menerus nanti setiap pekannya rutin Madrasah Baitullah tiap Sabtu pagi. Eh,
insya Allah ikhtiar kita ya, ikhtiar kita semua untuk menambah ilmu sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat nanti. Baik, sepertinya belum ada yang ingin bertanya, Ustadz. Apakah jenengan mau menyampaikan closing statement? Eh, baik. Oh, niki Ustadz, Oh ya. ada masuk satu pertanyaan dari atas nama Dian RSQ Al Barokah. Pernah mendengar bahwa di Hijri Ismail itu dulu tempat dimakamkannya Bunda Hajar. Apakah betul, Ustadz? Sepengetahuan saya ya, itu bukan apa namanya, tidak ada makamnya Bunda Hajar, tetapi di situ adalah tadi, kan kalau kita melihat bangunannya berbeda ya, dari termasuk bangunan Ka'bah tapi dia di sampingnya. Itu makanya kalau kita tawaf itu kan nggak boleh masuk ke dalamnya ya, harus berada di luarnya, karena itu nanti itu bangunan termasuk yang include dengan bangunan Ka'bah. Nah, tapi yang dimaksud di situ adalah tempat apa namanya, tembok yang dulu di situ Nabi Ismail membantu ayahnya Nabi Ibrahim menyimpan batu bata. Jadi bukan bukan itu ya. Setahu saya memang bukan makomnya Bunda Hajar. Demikian. Baik, jazakallah. Jawabannya Ustadz. Ada satu lagi dari Bu Ririn Razika ya, Ustadz, yang kemarin bersama. Ah, ya, 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 Bu Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi Ustadz. Mohon saran dari perspektif siroh, apa saja kiat agar ayah dan anak lelakinya yang telah dewasa dapat mesra dan kompak. Monggo Ustadz. Waduh. Selamat pagi Bu Ririn, bisa ketemu lagi sekarang. Alhamdulillah. Ya, sebetulnya belajar dari apa namanya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam dengan apa namanya, Nabi Ismail. Disinilah memang kita sebagai ayah harus berperan, gitu ya, harus berperan. Pertama itu jelas lah ya di surah Al-Baqarah 132, 133 itu mesti apa namanya, eh, membangun atau menyampaikan berwasiat tentang tauhid yang benar, tauhid yang kuat dan ibadah yang benar. Itu jawab wasabiha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Lalu di ayat berikutnya 133-nya kan, am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al mautu idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Jadi pertanyaannya, ketika aku nanti meninggal, apa yang kalian sembah? Satu itu ya. Yang kedua, peran bagaimana seorang ayah khususnya mempunyai ketegasan, kejelasan, tapi dengan cara-cara yang lembut juga. Mungkin ini bisa dilihat dari kisahnya Nabi Nuh alaihi salam ya di surah Hud ayat 42. Wahiyat tajri bihim fi maujin kal jibal wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin. Ya bunayya. Teman-teman nih, kalau melihat dari ayat itu ini luar biasa. Kita tahu kan Kan'an itu tidak beriman pada Allah, tidak mengikuti dakwahnya Nabi Nuh, gitu ya. Tapi coba lihat diksi yang dipilih oleh Nabi Nuh. Ya bunaya. Kalau tahu itu bunaya itu dalam tata bahasa Arab namanya kalimat tasgir yang apa namanya, merepresentasikan kelembutan. Mungkin dengan bahasa kita, wahai anak tercintaku, wahai anak tersayangku, gitu ya. Padahal sudah pada akhirnya Allah yang menegurkan ya. Wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mugrakun. Wahai Nuh, jangan kamu berdoa untuk dia karena udah jelas-jelas dia itu tidak mau beriman, gitu loh. Sampai ditegurnya oleh Allah. Tapi kalimat yang muncul, yang diks yang dipilih Nabi Nuh, ya bunayya. Berarti peran kita sebagai ayah itu apa namanya, tegas iya, jelas iya, tapi harus dengan penuh kelembutan. Dan yang terakhir, ini yang penting, seperti apa nih perannya? Yang harus berperan dalam semua hidup dan kehidupan anak kita hatta meninggal, gitu ya. Jangan lupa peran kita sebagai orang tua ini, kan kita sekarang di apa ya, dicekoki dengan bahwa mereka udah dewasa, udah gak ikut campur. Dalam Islam orang tua itu mesti ikut campur. Walaupun memang makna ikut campurnya juga ada batasan gitu ya.
ada batasannya. Buktinya lihat di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Idza atakum mantardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun adzim." Ini kalau mau nikah kan, ketika datang padamu wahai para ayah, para wali yang punya anak perempuan, gitu ya, yang engkau ridho, ketika ada orang yang datang engkau ridho agama dan akhlaknya, nikahkanlah anak-anak perempuanmu padanya. Karena kalau gak kalian lakukan itu, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi, wa fasadun arid, mungkin salah satunya perzinahan, begitu ya. Nah ini udah jelas-jelas. Jadi lalu yang apa namanya, peran untuk menjadikan anak-anak kita itu menjadi orang-orang yang mandiri gitu ya. Surah surah An-Nisa ayat 9 kan, waliyahsalladzina lau taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu alaihim. Jadi kalau apa namanya, begitupun tadi yang dicontohkan Nabi Ibrahim kan perannya itu. Beliau dakwah Palestina, Mekah, Mekah Palestina gitu. Tapi tidak lupa untuk tetap memperhatikan mereka kan. Bahkan buktinya ketika Allah meminta Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, Nabi Ismail mau membantu. Coba kalau kalau tidak ada peran, tidak ada ketersambungan hati, mustahil Nabi Ismail mau. Udah lama ditinggal gitu. Nah gitu. Jadi peran apa namanya, kalau menurut saya triknya itu, sekecil apapun peran kita harus tetap berperan sampai kapanpun anak kita, sampai mereka meninggal. Sampai mereka meninggal. Nah, itu dengan tentunya dengan batas-batasan. Secara umum begitulah ya, apa namanya, gambaran terkait agar terjaga keterikatan alaqah batiniah antara ayah dan. Baik, kalau khairan saat semoga dapat menjawab pada Bu Ririn. Alhamdulillah sudah pukul 7 saat kita sudah akan mengakhiri Madrasah Baitullah. Mungkin sebelum tutup, apakah ada closing statement saat? Ya, apa namanya, saya sering menyampaikan dalam semua apa namanya, kajian saya bahwa pertama dari sisi materi, kalau ada koreksi, koreksilah, itu yang paling penting. Jadi kita tetap melakukan yang benar menurut Allah, bukan melakukan yang menurut benar menurut seseorang. Itu yang pertama ya. Yang terkait tadi bahwa Baitullah, saya mungkin tadi di awal sudah menyampaikan hadis ya, umroh dari satu umroh ke umroh yang lain menjadi penghapus dosa, dan haji yang mabrur itu apa namanya, tidak ada balasan kecuali surga. Maka Baitullah itu berarti mengarahkan kita untuk senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan semua ibadah kita, yang termasuk di dalamnya utamanya haji dan umroh. Saya kira demikian. Baik, terima kasih banyak Ustaz Ahmad Rifai. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kita terapkan nanti dalam kehidupan, dan semoga kita semua bisa ke Baitullah ya, ke Baitullah berkali-kali Amin. untuk menghapuskan dosa kita. Baik, Alhamdulillah sudah selesai, kita sudah sampai pukul 7. Jangan lupa untuk mengisi link presensi, nanti link rekaman materi akan kami share di grup Madrasah Baitullah. Terima kasih banyak kepada teman-teman semua peserta Madrasah Baitullah sudah hadir pada pagi hari ini, kajian pagi hari ini, dan sampai bertemu di Madrasah Baitullah pekan depan. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz, melanjutkan aktivitas. Alhamdulillah ya. Insyaallah jazakallah khair Kang Dihya ya. Saya Baik, izin Ustaz. live ya. Silakan Ustaz. ازاي مهجور وانت البلسم لجراح وآلام، يا رسالة من المولى الأيام.
والشوق يجري في دمي، وإليك دوما أنتمي يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. قلبي المتيم كلما صلى عليك وسلم، ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد.